Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita lanjutkan untuk analisis regresi linier sederhana yang di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kita melakukan uji linearitas. Nah, setelah persamaan regresi di uji linearitas dan simpulannya adalah uji persamaan itu linier, maka perlu kita lanjutkan dengan uji signifikansi. Ya, jadi setelah mendapatkan persamaan regresi dan sudah diuji linearitasnya, kita perlu melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi digunakan sebagai alat untuk menyimpulkan atau digunakan sebagai dasar ramalan terhadap variabel-variabel penelitian. Ya, jadi kalau persamaannya signifikan, maka persamaan ini kita bisa gunakan sebagai peramalan yang sudah dijelaskan di video yang pertama ya. Maksudnya peramalan di sini yang seperti apa. Nah, untuk bisa kita gunakan sebagai peramalan, kita harus uji signifikansinya atau uji keberartian dari persamaan regresi yang sudah kita dapatkan itu. Karena hanya persamaan regresi yang signifikan saja yang dapat dijadikan dasar untuk mengadakan kesimpulan peramalan. Oke, langsung saja ke contoh ini tadi yang kita sudah uji linearitasnya ya. Berikutnya adalah uji signifikansi. Uji signifikansi langkah-langkahnya juga tinggal mengikuti contoh ini ya, langkah-langkah ini. Kita tentukan dulu sigma XY-nya. Sigma XY-nya kan ini ya, 7. Sigma XY-nya sama dengan ini. Kemudian sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat yang ini. Oke, berikutnya sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang ini. Nah, oke. Setelah berikutnya, langkah-langkah berikutnya, menghitung JK-reg. JK-reg adalah sigma XY kuadrat dikuadratkan dibagi sigma X kuadrat. Jadi sama dengan sigma XY ini kuadrat, berarti pangkat 2 dibagi sigma X kuadrat dibagi ini. Nah, ini ketemu JK-reg. Kemudian JK-res. JK-res sama dengan sigma Y kuadrat ini. Sigma Y kuadrat dikurangi JK-reg yang ini. Nah, ini JK-res. Kemudian menghitung derajat kebebasan regresi. DB-reg. M-prediktor. M-prediktor itu jumlah variabel bebas. Variabel bebasnya pada contoh ini, kan kita mau melihat apakah ada pengaruh kecerdasan siswa terhadap hasil belajar siswa. Jadi variabel yang mempengaruhi hanya satu, yaitu kecerdasan siswa. Jadi M-nya, jumlah M-prediktor ya. Jumlah prediktor ini 1. Nah, atau kita tulis aja ya. Kita tulis aja di sini. 1. DB-res N-2. N-nya tadi kan 13 ya, dikurangi 2, jadi ini 11. Kemudian rata-rata kuadrat. RK-reg ini sama dengan JK-reg dibagi DB-reg. JK-regnya berapa? JK-reg itu yang ini. Dibagi DB-reg. Nih, tuh. RK-res sama dengan JK-res dibagi dengan DB-res. Oke. Kemudian F-reg atau F-hitung ini ya, untuk uji signifikansi. RK-reg dibagi RK-res. Dibagi. Nah, ini ya. Ini adalah F hitungnya. Oh, besar sekali ya. Oke, berikutnya sama seperti langkah yang tadi untuk persamaan regresi penarikan kesimpulan ini ya. Lihat F hitung, tentukan F hitungnya dari tabel itu tadi ya dengan
menentukan dari dari tabel F ini, nanti dibandingkan nilai F-nya diterima atau ditolak H0-nya, baru ditarik kesimpulannya. Kemudian R kuadrat. R kuadrat ini adalah besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di rumusnya ini tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya sudah ada, silahkan nanti dihitung ya untuk latihan. Nah, jadi besarnya koefisien determinasi ini, ya, R kuadrat ini adalah besarnya variabel X, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi misalkan ini ya, R kuadratnya ketemunya 0,5. Ini berarti 0,5 dikalikan persentase 100%, maka di sini adalah 50%. Artinya besar variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 50%. Ya, misalkan seperti itu. Jadi itu sampai di sini selesai untuk bersama regresi linier sederhana. Silahkan bisa dilanjutkan untuk latihannya ya. Ini coba.